Salam jumpa pemirsa, kembali Anda saksikan Buletin Internasional, mengajak Anda menyimak beragam berita dari mancanegara. Bersama saya Clara Hutauru, berikut ini ringkasan Buletin Internasional. Desa Oranye kewalahan terima migran. Jalur perdagangan Spanyol-Tiongkok. Kembalinya teater Oviam. Membawa musik klasik ke jalanan. Pemirsa, sebuah desa kecil di Belanda saat ini kewalahan menerima arus pengungsi yang melebihi jumlah penduduk mereka. Kini pengungsi berusaha beradaptasi dengan kebiasaan dan tata cara hidup masyarakat Belanda. Ratusan pencari suaka dari negara-negara seperti Suriah, Sudan, dan Eritrea ditempatkan di bekas kamp berlibur di Oranye, sebuah desa mungil di Belanda. Hingga tahun lalu, populasi penduduk desa ini berjumlah 130 orang, namun kemudian 700 orang pengungsi berdatangan. Dua pekan lalu, pemerintah mengumumkan akan kembali mengirimkan 700 pengungsi ke desa Oranye. Pengumuman tersebut tidak ayal mencuatkan pembahasan tentang bagaimana negara kincir angin ini dapat mengakomodasi ribuan migran dan pengungsi. Jan Voortman adalah seorang pemilik toko kelontong di desa Oranje. Ia menambahkan beberapa produk baru untuk dijual, seperti pipa air dan makanan Timur Tengah, seperti falafel dan couscous. Jan Voortman mengakui bahwa para migran belum melebur dengan kebiasaan dan tata cara hidup masyarakat Belanda. Die mensen uit Eritrea en Somalië, die krijgen hier een fiets, want ze moeten op fiets naar de winkel toe. Nou, als je hier komt, ze weten niet of ze links moeten fietsen of rechts moeten fietsen. Dus als je met de auto bent, denk je, zal ik er tussendoor rijden, ga ik rechts, ga ik links. En mensen die lopen aan de verkeerde kant van de weg, of ze lopen midden op de weg. Ja, dat is gewoon, die mensen die hebben gewoon een hele andere cultuur dan wij. En dat geeft helemaal niks. Ik bedoel, en die kunnen het leren. Maar dan moeten ze wel willen leren. En dat duurt gewoon een paar maanden voordat ze het allemaal weten van hoe het allemaal werkt hier in Nederland. Salah satu pendatang baru awal pekan ini adalah Muhammad Ziad, pria berusia 28 tahun asal Homs, Suriah. Ia menyeberang ke Eropa setelah melakukan perjalanan berbahaya menaiki kapal dari Turki ke Yunani. Berbeda dengan kisah yang beredar bahwa warga setempat kurang menerima keberadaan para migran, Muhammad Ziad mengaku diperlakukan dengan baik dan dianggap seperti keluarga. Actually, I don't believe anything because the thing what I saw here it's very different than the people what they said. Like people here they don't like you and you know this kind of things. But I'm not agree with them. People here are always smiling, helping. You know, we are one family, so we appreciate all of this. That's the people in the village. Okay, I don't know if I have any problem with another people, but with me, no have any problem. Because I am no make any problem with anybody. Okay, for me everything okay, good. Minggu lalu saja sebanyak 3.000 orang pengungsi tiba di Belanda, mengikuti arus ribuan pengungsi lainnya ke negara tersebut. Pemerintah setempat pun berupaya mencari tempat untuk menampung mereka, mulai dari taman kota hingga gedung olahraga. Dan kondisi seperti ini juga terjadi di berbagai negara Eropa lainnya yang berjuang mengatasi arus ratusan ribu orang pengungsi yang melintasi perbatasan. Ya, pemirsa, rute kereta terpanjang di dunia membuka kesempatan perdagangan baru antara Tiongkok dengan negara-negara di Eropa. Lebih cepat dibandingkan kapal. Jalur kereta dari Madrid ke pantai timur Tiongkok ini akan kian memperlancar perdagangan antara Tiongkok dengan negara-negara di Eropa. Rute kereta ini melayani jalur sepanjang 12.998 km dari Madrid, Spanyol ke Yiwu, Tiongkok. Gerbong barang dipadati kontainer berisi produk-produk Spanyol yang hendak diekspor ke Tiongkok. Sebelum kereta diberangkatkan, diselenggarakan upacara yang dihadiri oleh Duta Besar Tiongkok untuk Spanyol dan Gubernur Provinsi Zhejiang.
莎士比亚曾经说过，雪莉酒是装在瓶子里的西班牙阳光。今天，一火车的西班牙阳光将运往万里之外的中国，摆到中国人消费的餐桌上。Botol-botol berisi minyak zaitun dari Andalusia adalah sebagian produk Spanyol yang diekspor melalui perjalanan darat dengan kereta pertama yang melayani rute dari Madrid ke Yiwu. Perjalanan ini melintasi sebanyak 8 negara di Eropa dan Asia Tengah. Diyakini, perjalanan darat dengan kereta ini lebih aman dibandingkan dengan perjalanan lewat laut. La mayor parte del comercio entre China y Europa va por vía marítima, porque es más barato, aunque lleva algo más de tiempo. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que esta larga ruta marítima pasa por algunas zonas que estratégicamente pueden ser muy sensibles, como el estrecho de Malaca o el Golfo de Adén. ¿Esto qué implica? Bueno, pues implica que China es muy dependiente, su comercio con Europa es muy dependiente de la estabilidad en puntos que son muy sensibles. Si estos puntos, zonas calientes, acaban desestabilizándose, esto tendría un impacto muy negativo sobre el descrecimiento económico de China. Entonces, para reducir ese riesgo, se diversifican las rutas comerciales entre China y su principal socio comercial, que es la Unión Europea. Kereta barang pertama dari Tiongkok ke Madrid tiba pada tanggal 9 Desember tahun 2014. Sejak saat itu, sudah ada 3 perjalanan dari Yiwu ke Madrid dan 2 perjalanan dari Madrid ke Yiwu. Eropa adalah rekan utama Tiongkok. Mempertahankan hubungan dagang yang erat dengan Eropa menjadi kunci perkembangan ekonomi Tiongkok. Sebelumnya, jalur kereta antara Tiongkok dengan Eropa berakhir di Jerman, yaitu rute Chongqing-Duisburg dan Beijing-Hamburg. Menurut Institut Elcano, biaya perjalanan dengan kereta ini lebih mahal 66 juta rupiah per kontainer dibandingkan perjalanan dengan kapal. Namun, jalur kereta dapat ditempuh 10 hari lebih cepat dibandingkan dengan jalur laut. Membuka rute darat menjadi cara untuk memperluas hubungan dagang Tiongkok-Eropa sekaligus mengurangi resiko. Menurut Institut Elcano, untuk itu pemerintah Tiongkok telah menyediakan 1.200 triliun rupiah untuk mendanai pembangunan infrastrukturnya. Masa transit kereta dari Madrid ke Yiwu dijadwalkan antara 19 hingga 21 hari. Ini dikarenakan lokomotif kereta harus diganti 3 kali sepanjang perjalanan tersebut. Setelah kereta tiba di Yiwu, barang akan ditahan oleh pihak bea cukai Tiongkok selama sekitar 1 bulan. Ini merupakan hal yang wajar di negara tirai bambu tersebut. Perusahaan Tiongkok Moondiver adalah importer utama produk-produk Spanyol termasuk air, jus, dan zaitun. Pihak Moondiver berharap produk makanan dari Spanyol akan populer di Tiongkok. 因为我们公司它是这些产品的西班牙的一个直接的一个总代理，所以我们产品进入到中国以后，我们除了在中国市场上边进行销售，我们同时还在推广西班牙的一个文化，推广西班牙的这样一个饮食的一些理念。所以这些产品过来以后，我们会寻找一个经销商、代理商，把我们那个产品铺出去，然后是让他们用自己的一个渠道，那么扩大它的一个影响，那么向这个全国进行上一个辐射。 Meski kadang ada penundaan, menurut Chang Ruizi, salah satu manajer Moondiver, kereta masih lebih cepat dibandingkan dengan kapal laut. 第一，它的一个运输的一个时间跟传统的海运比较起来，铁路运输的时间只有18到21天左右。那么随着以后这个运营常规化，那么它这个运输的时间可能会进一步这样一个缩短。 那么跟海运比较起来，它的一个运输的时间只有海运的这样一半。虽然跟空运比较起来，它的一个时间长，但是铁路运输的成本它要比空运要节省得多。所以综合了一些这样一个比较，我们选择通过这样一个这个铁路来这个运输我们的一个产品。 Ya, sejauh ini transportasi perdagangan dengan kereta dianggap sebagai opsi terbaik dipandang dari segi kecepatan dan biayanya.
Pemirsa, tahun 1965 Menara Biti dibuka untuk umum lengkap dengan restoran putarnya. Dan belum lama ini restoran tersebut dibuka kembali dalam rangka merayakan 50 tahun menara ini. BT Tower atau Menara BT setinggi 189 meter di London kini telah berusia 50 tahun. Menara bersejarah ini secara resmi dibuka pada tanggal 8 Oktober tahun 1965 oleh Harold Wilson, Perdana Menteri Inggris saat itu. Sebenarnya gagasan untuk membangun menara ini telah muncul pada tahun 1936, namun pembangunannya tertunda oleh Perang Dunia Kedua. Sejak dibuka pada tahun 1965 hingga tahun 1980, Menara BT menjadi gedung tertinggi di London. New York had had skyscrapers since the 20s and the 30s. After the Second World War, Britain was damaged. It was rubble. London was kind of really struggling, and Britain was really going through austerity. So it took a while. And also London had these really strong planning regulations because it wanted to keep St Paul's Cathedral and Houses of Parliament as these kind of architectural sites on the skyline. In the late 40s, when most of the telephone exchanges were manual, the calls were handled by an army of 40,000 operators. Menara BT menjadi pusat penyiaran dan komunikasi yang amat penting dan masih terus menjalankan fungsi yang sama hingga kini. More and more exchanges have been made automatic. Today, the whole field of telecommunications is expanding as never before. The function of the building is it's tall and thin and circular, and that was both about an artistic and an architectural style, a kind of sleek modernity. It looks a bit like Thunderbirds and Stingray and all of those things, but it was also very much about new technology. It had to be tall enough for the microwaves and the high frequency radio waves to kind of reach out of London, and it was very much about a kind of new communications technology too. More than 1 million people went to see the view during the Pada tanggal 8 Oktober tahun 1965, Menara BT resmi dibuka untuk umum setelah proses konstruksi yang memakan waktu selama 4,5 tahun. Warga pun berdatangan untuk naik ke atas menara dan melihat pemandangan kota London dari ketinggian. It was the highest, tallest building in London until 1980 when the NatWest Tower was built in the City of London. And since then we've seen a real kind of explosion of them. They've been part of a kind of a global city strategy led by the Mayor of London, getting architects in to build these buildings, to build these skyscrapers. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga bisa menikmati hidangan lezat. Di lantai 34 gedung ini terdapat sebuah restoran putar di mana para tamu dapat menikmati panorama kota London sambil bersantap. Hingga kini, lantai putar restoran tersebut masih menggunakan mekanisme dan mesin orisinal dari tahun 1960-an. Restoran ini menyelesaikan satu putaran penuh setiap 22 menit sekali. Lantai 34 terletak setinggi 158 meter di atas permukaan tanah. Beranda observasi menara ini ditutup untuk umum pada tahun 1971. Namun restoran putarnya tetap dibuka hingga tahun 1980. People could always go up lots of different buildings, but of course this was so much higher. So there was a real kind of opportunity to view the city below. And after the viewing platform closed in 1980, really it wasn't until you started getting things like the London Eye that you could again get that panoramic view of London. And it was part of a kind of broader trend too around Europe and around the world for these restaurants at the top of buildings. You had it in West Berlin looking over into East Berlin, Seattle up the Space Needle. Untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-50, BT membuka kembali restoran putarnya yang terkenal selama 2 minggu. Mulai tanggal 25 Juli hingga 7 Agustus lalu, sebanyak 1.400 orang dapat kembali ke suasana masa lampau untuk menikmati pengalaman makan malam yang unik. What's
what's interesting is it's one of the first modernist kind of architecturally styled modern buildings to become heritage. It's listed now, so it's got conservation status. And it's one of the few modernist buildings in London that has really seemed to capture the public's imagination. Lots of people hate the dirty concrete, the ugly buildings, but somehow the BT Tower is very popular with everyone. Pada tahun 2009 dipasang sebuah layar LED 360 derajat pada gedung ini. Layar LED tersebut antara lain digunakan untuk memberitakan kelahiran Putri Charlotte. Ya, pemirsa, Teater OVM New Orleans kini kembali marak dengan bunyi musik setelah rusak akibat badai Katrina. Sebelum dihantam badai, gedung megah ini pernah menjadi rumah bagi musik klasik kota tersebut. Teater OVM yang megah dahulu menjadi tempat bagi musik klasik terbaik kota New Orleans dan rumah bagi Louisiana Philharmonic Orchestra sebelum banjir dari badai Katrina menghancurkan gedung ini pada tahun 2005. And when the storm hit, just like when it hit our other homes, our personal homes, it was devastating. That we knew that we didn't know where we were going to come back to. Just like when I lost my home, I had to live in Ohio for 4 months. We didn't know where we were going to come back to and how we were going to do it. And of course, there's no FEMA trailer big enough to hold an orchestra, so we really had to make do for a long time. Kini 10 tahun kemudian, Louisiana Philharmonic Orchestra atau LPO kembali berlatih menampilkan Simfoni nomor 2 dari Gustav Mahler yang berjudul Resurrection atau Kebangkitan. Simfoni tersebut amat cocok karena teater yang dibangun pada tahun 1918 ini juga telah mengalami kebangkitannya sendiri. Teater tersebut menjadi rumah LPO selama 14 tahun sebelum dihantam badai Katrina pada tanggal 29 Agustus tahun 2005. Teater ini juga merupakan rumah bagi New Orleans Symphony Orchestra selama lebih dari 2 dekade sebelum LPO. Setelah badai, para anggota orkestra tersebar di seluruh negeri. Mereka telah berkali-kali berkumpul dan tampil di beberapa tempat di sekitar New Orleans. Namun menurut John Riggs, Presiden LPO, tak ada tempat yang sebanding dengan OVM. To be home and to be home in a building like this, that's even better than it was before. It's an amazing feeling. When we played our first notes, it was such an amazing sound, and it was so fulfilling that it's just amazing. And I think that's what's going to happen with our audiences. They're going to feel the same way. They're first going to walk in the building and go, because it's so sumptuous and gorgeous, and then they're going to hear us, and they're going to be blown away. Restorasi yang memakan biaya $13 juta Amerika ini telah mengembalikan kejayaan gedung tersebut. Teater ini dibeli oleh Roland von Kurnatowski dan mitra bisnisnya pada tahun 2014. Istri Roland, Mary, adalah seorang seniman dekoratif yang menghabiskan waktu selama 22 bulan untuk memimpin restorasi gedung tersebut. Our job was to faithfully bring back to life the beauty that really was here all along. It was just buried under a little dirt and dust and some mildew. Mary berusaha mengembalikan keindahan teater ini sambil tetap berusaha membuatnya semirip mungkin dengan aslinya. It was really a question from an aesthetic point of view of cleaning off the walls, getting rid of the peeling paint, skimming the walls that needed to be skimmed, smoothing it all out, priming it, getting the base coats done. OVM adalah salah satu desain aula vertikal terakhir yang masih ada di Amerika. The building is back and it's just a glorious, splendid spot, and so excited for people to come and enjoy it and have a great time here. I mean, these buildings were built when just coming to the location was part of the show. You know, just to walk in the front door, you knew you were somewhere special, and I'm just really excited for so many people to come and have that experience again.
teater di jantung distrik pusat bisnis New Orleans ini sanggup menampung lebih dari 1.500 orang penonton. Our friend Steve Culp came and he also Houston, and we had one of the crew drove over and picked him up. Ya, pemirsa, para pejalan kaki dan warga setempat yang melintasi kota Madrid akan melihat sejumlah piano di jalanan yang bisa dimainkan. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung pengembangan musik klasik. Selama seharian penuh, warga yang melintasi kota Madrid, Spanyol akan menemui sejumlah piano yang diletakkan di berbagai area. Ya, ini adalah bagian dari event budaya tahunan yang bertujuan untuk mendukung pengembangan musik klasik serta memperlihatkan performa para pianis profesional. 8 buah piano diletakkan oleh pihak penyelenggara dari Yayasan Jesus Serra dan kompetisi musik internasional Maria Canals di berbagai area kota Madrid. La iniciativa esta se propone acercar la música clásica cada vez a más gente. Por eso lo de poner pianos en la calle, que gente que sale, va a trabajar o está paseando por aquí, pues se escucha un concierto de alguna manera. Parece una iniciativa fabulosa, vamos, para que cualquiera que pase por aquí pueda ver estos artistas, a todos los chavales que se están animando y lo están haciendo fenomenal. It's a great opportunity for people to play and to share music, and I think I really like the idea and the event. Para pianis berasal dari kalangan profesional dan pejalan kaki. Program budaya ini akan ditutup dengan Orkestra Simfoni Madrid di Auditorium Nasional. Ya, pemirsa, berikut ini kami hadirkan laporan cuaca untuk kota-kota besar dunia. Ya, pemirsa, demikian Buletin Internasional hari ini. Saya Clara Hutauruk, undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.